Hi everyone, welcome to my English course. Kursus ini dibuat untuk kamu yang pengen belajar bahasa Inggris dari dasar. Karena dalam kursus ini kita bakal bahas tentang salah satu grammar bahasa Inggris, yaitu parts of speech. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut kelas kata. Nah, kamu bakal belajar tentang 9 jenis kata yang membentuk setiap kalimat bahasa Inggris, mulai dari noun sampai interjection. So, tunggu apa lagi? Let's get started. Jadi, kita akan belajar apa aja sih di kursus ini? Nah, yang pertama, kita akan mengenal 9 jenis kata dalam bahasa Inggris, yaitu noun, pronoun, adjective, determiner, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Dan yang kedua, kita akan belajar untuk mengenali dan membedakan setiap jenis kata dalam kalimat. Dan yang ketiga, kita akan belajar untuk membuat kalimat bahasa Inggris yang benar dan enak dibaca. Nah, kursus ini dibagi menjadi beberapa video, dan setiap video akan fokus ke satu parts of speech saja. Tujuannya agar kamu bisa belajar langkah demi langkah tanpa bingung ya. Dan di setiap videonya, kamu akan menemukan penjelasan sederhana dan mudah diikuti, contoh kalimat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kamu, dan juga mini challenge atau latihan singkat di akhir videonya. So, that's all. Sekarang kita akan masuk ke bagian introduction, yaitu lesson 1, Introduction to Parts of Speech for Beginners. Kalian pasti masih ada yang bertanya-tanya kan, apa sih parts of speech itu? So, setiap kata dalam bahasa Inggris itu punya fungsinya masing-masing. Ada yang jadi nama orang, ada yang menunjukkan tindakan, ada yang menjelaskan sifat, dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi kata inilah yang disebut dengan parts of speech. Terus kenapa harus belajar parts of speech? Karena parts of speech adalah dasar dari semua kalimat dalam bahasa Inggris. Setiap kali kamu ngomong atau nulis dalam bahasa Inggris, kamu pasti menggunakan parts of speech. So, kalau kamu tahu fungsi setiap kata ini, kamu bisa bikin kalimat dengan benar dan gak bingung lagi mau pakai kata apa. Contohnya kayak di kalimat ini, Lisa runs quickly. Nah, di sini udah ada 3 parts of speech. Yang pertama, Lisa. Lisa adalah noun, karena Lisa adalah nama orang. Dan yang kedua, runs. Runs artinya berlari. Runs adalah verb, karena dia menunjukkan kalau itu adalah tindakan. Dan yang terakhir, quickly adalah adverb, yang artinya dengan cepat, yang menjelaskan verbnya. Jadi, kalau kamu tahu artinya dan fungsinya, kamu bisa bikin kalimat apa aja dengan lebih mudah. Oke, next kita akan lanjut ke penjelasan singkat setiap jenis parts of speech. Yang pertama, kita akan membahas noun atau kata benda. So, noun adalah kata yang menamai orang, tempat, benda, dan lainnya. Contohnya, yang pertama, profesi seseorang, yaitu contoh katanya adalah teacher, artinya guru. Dan yang kedua, noun yang menamai tempat, contohnya city, yang artinya kota. Dan yang ketiga, noun yang menamai hewan, contohnya cat, yang artinya kucing. Dan yang terakhir, noun yang menamai buah misalnya, contohnya apple, artinya buah apel. Contoh kalimatnya, aku akan menggunakan kata cat. Misalnya, the cat is running. Nah, cat di sini adalah noun yang berarti kucing atau hewan yang menjadi subjek dalam kalimat ini. Yang kedua yaitu pronoun atau kata ganti. So, pronoun adalah kata ganti yang berfungsi menggantikan kata benda atau noun, atau frasa kata benda untuk menghindari pengulangan. Contohnya, I, you, he, she, it, we, they. For example,
Lisa is my friend. She is kind. Nah, kata she di sini menggantikan noun Lisa yang sudah ada pada kalimat sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan kata. Oke, next, adjective atau kata sifat. Nah, adjective adalah kata yang menjelaskan sifat dari noun. Contohnya big yang artinya besar, small yang artinya kecil, dan happy yang artinya senang. Sekarang aku bakalan ngasih satu contoh kalimat menggunakan kata big yang artinya besar. Contoh, Lisa has a big house. Artinya, Lisa mempunyai sebuah rumah besar. So, big di sini menjelaskan noun-nya yaitu house yang artinya rumah, bahwa rumahnya itu besar. Oke, next, determiner atau penentu. Jadi, determiner adalah kata-kata yang digunakan di depan noun seperti a, an, the, this, my, your, some, any, dan sebagainya. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang noun dengan menjelaskan jumlah, kepemilikan, dan sebagainya. Contohnya nih, di kalimat the cat is running. Kata the dalam kalimat ini menunjukkan bahwa kita sedang membicarakan kucing yang spesifik, bukan sembarang kucing. Jadi, determiner membantu kita tahu noun mana sih yang dimaksud dalam kalimatnya. Oke, next, ada verb atau kata kerja. Verb adalah kata yang menunjukkan aksi atau keadaan. Contohnya, run, eat, read, is, are, and was. For example, pada kalimat they run every morning. Artinya, mereka berlari setiap pagi. Nah, di sini run yang artinya berlari itu adalah verb yang menunjukkan aksi yang dilakukan oleh subjek they atau mereka. Next, adverb atau kata keterangan. Nah, adverb adalah kata yang menjelaskan verb. Biasanya menjawab how, when, atau where. Contohnya quickly, today, and here. Contoh kalimatnya yaitu he runs quickly. Nah, adverb di sini adalah quickly, seperti contoh yang sebelumnya, yaitu yang artinya dengan cepat. Jadi subjek he ini yang artinya dia larinya dengan cepat. Dan selanjutnya preposition atau kata depan. Nah, kata preposition adalah kata yang digunakan sebelum kata benda atau kata ganti untuk menghubungkan kata-kata dalam kalimat dan menunjukkan hubungan antar kata, seperti tempat, waktu, arah, atau tujuan. Contohnya kata-katanya in, on, at, to, under, behind, dan sebagainya. Nah, contoh kalimatnya, the cat is on the table. Kucingnya ada di atas meja. On adalah preposition yang menunjukkan bahwa kucingnya ada di atas meja. Dan selanjutnya, conjunction atau kata hubung. Nah, conjunction menghubungkan dua kata atau kalimat. Contohnya, and, but, or because. For example, pada kalimat I like apples and bananas. Nah, conjunction di sini adalah kata and yang menghubungkan apples and bananas as the buah-buahnya. Dan yang selanjutnya, the last but not least, interjection atau kata seru. Nah, interjection digunakan untuk mengekspresikan emosi secara langsung. Contohnya, kata-kata seperti wow, oh, ouch, hey. For example, contohnya dalam kalimat yaitu wow, that's amazing. Okay, I think that's all. Dan selanjutnya kita akan masuk ke review and challenge. Oke, sekarang karena kamu udah tahu ke-9 parts of speech, yuk kita coba tebak kata. Kata mana sih yang termasuk verb di kalimat ini? Yap, betul banget. Kata sings adalah verb karena menunjukkan aksi atau kegiatan. Ada yang masih salah?
Tenang aja ya, karena di video berikutnya kita bakal bahas satu persatu mulai dari noun secara lebih detail dan mendalam dengan banyak penjelasan dan juga contoh, dan juga bakalan ada challenge atau quiz-quiz seperti ini.